Kembali lagi di praktikum biologi dasar. Jadi kita di sini akan melakukan praktikum studi habitat kontras di hutan Tridharma, Universitas Sumatera Utara. Judul praktikum kita kali ini mempelajari dan mengoleksi komponen biotik dan abiotik yang ada di suatu hutan. Jadi untuk mengukur komponen biotik dan abiotik kita tidak perlu mengukur seluruh hutan, tapi hanya cukup membuat plot 1x1 meter. Nanti akan kita lakukan metodenya. Mari kita ke lokasi. Setelah kita tiba di hutan Tridharma, mari kita pertimbangkan lokasi praktikum. Jadi untuk pemilihan lokasi kita punya dua jenis ya. Ada studi habitat kontras tertutup dan studi habitat kontras terbuka. Jadi yang membedakan adalah lokasi. Untuk studi SHK tertutup kita pilih lokasi yang banyak naungannya atau ditutupi oleh kanopi hutan seperti ini. Kemudian untuk jenis yang kedua, SHK terbuka, kita pilih lokasi tidak dinaungi oleh kanopi hutan. Meskipun lokasi praktikum yang digunakan berbeda, alat dan bahan serta metode yang digunakan pada tiap lokasi tetaplah sama, sebagaimana yang akan kita lihat berikut. Meteran tanah untuk mengukur plot dan pembuatan subplot, kemudian pembuatan pacak dari bambu. Kita perlu sendok semen, kemudian insecting net untuk menangkap serangga, kamera digital, buku identifikasi serangga. Kemudian bahan yang dibutuhkan adalah tali plastik ukuran 10 kg. Ini berfungsi untuk mengoleksi dan menginventarisasi berbagai komponen biotik dan abiotik. Tali yang dimodifikasi menjadi label tempel, kertas, kemudian diikat supaya nanti gampang untuk dimasukkan ke tumbuhannya. Dan di kertas ini kita akan nanti menulis spesies 1 untuk menandai setiap tumbuhan yang diperoleh. Kemudian jangan lupa bawa spidol permanen dan dah itu. Bis. Let's go. Di metode SHK ini kita punya dua metode. Yang pertama metode kibas dan yang kedua metode hand sorting. Di metode kibas, kita berusaha untuk mengoleksi komponen biotik dan abiotik yang berada di udara, baik itu udara, serangga yang terbang, dan lain sebagainya. Kemudian di metode hand sorting, itu kita akan mengoleksi komponen biotik dan abiotik yang ada di lantai hutan. Di plastik, serasa daun, akar-akaran, tanah, serangga-serangga sebagai komponen biotik, dan lain sebagainya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita butuh untuk membangun sebuah plot berukuran 1 meter x 1 meter. Kemudian pada plot tersebut, setiap sudut kita buat subplot berjumlah 4 buah, yaitu plot 1, plot 2, plot 3, dan plot 4, yang masing-masing berukuran 30 x 30 cm. Seperti halnya praktikum suksesi, gunakan pacak, meteran tanah, dan tali plastik untuk membangun plot dan subplot tersebut. Pada metode kibas, kita menggunakan insecting net yang dikibas-kibaskan sejajar dengan subplot yang digunakan sebanyak 50 kali. 50 kali di plot 1, 50 kali di plot 2, 50 kali di plot 3, dan 50 kali di plot 4. Sampel yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Lebih baik lagi menggunakan sampel cup berisi sedikit alkohol yang berfungsi untuk mengawetkan serangga-serangga yang tertangkap. Jangan lupa untuk membedakan setiap plastik atau sampel cup untuk setiap plot. Kemudian pada metode hand sorting,
Komponen-komponen biotik pada tanah diambil dengan menggunakan cangkul atau sendok semen untuk memperoleh dedaunan, serasah-serasah, kayu-kayu lapuk, serangga tanah, dan bahkan plastik. Untuk sampel tumbuhan, kita estimasi berapa tumbuhan yang ada di sini dan ambil satu tanaman yang menjadi perwakilan dari tiap spesies, kemudian dikoleksi ke dalam plastik dan sebelumnya diberi label gantung. Kemudian dikasih tanda ya, karena ini belum diidentifikasi, kita hanya menuliskan SP1. Good. Jangan lupa plastiknya dikasih tanda plot A. Begitu juga untuk plot B, C, dan D. Sampel dari tiap subplot dimasukkan ke dalam plastik atau sampel cup terpisah. Bersama dengan hasil dari metode kibas, seluruh sampel biotik dan abiotik selanjutnya diidentifikasi dan didata di laboratorium. Wah, suatu hari di kantor.